Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pagi yang mulia ini, 2 hari bulan Muharram 1443 Hijrah. Untuk kedua kalinya kita bertazkirah dari Wisma Awang Ali Akbar, Kampung Kianggeh, Bandar Seri Begawan. Kita masih bersama surah At-Takatsur, serial yang ke-8. Kita awali dengan membaca surah At-Takatsur bersama-sama untuk ambil berkat supaya surah ini bertempat di hati. Kalau surah At-Takatsur ini bertempat di hati, insyaallah selamat orang tuh, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Kita menggunakan rujukan Tafsir Al-Munir edisi Indonesia terbitan Gema Insani, halaman 658, kolom 1, paragraf 2 dari bawah. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah di sini membicarakan tentang ayat terakhir dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ini yang dibicarakan sekarang. Ayat yang terakhir dalam surah At-Takatsur. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Itu ayat yang ke-8. Katanya di sini apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi ulama'il amilin. Qala al-mu'allif rahimahullah, yang zahir sesungguhnya pertanyaan tentang nikmat secara umum karena adanya lam lil jins. Dicakap apa? Ayat 8 ini yang berbunyi summalatus alunna yauma idzin anin naim, kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu terima. Dia bahaskan perkataan an-naim. An-naim ada di sana alif lam, ada di sana lam. Katanya lam ini menunjukkan nikmat yang menyeluruh. Allah akan menanya orang itu nikmat yang menyeluruh. Nikmat yang menyeluruh. Jadi lam di sini lil jins, artinya menyeluruh. Apa maksudnya? Orang kafir akan ditanya, orang beriman akan ditanya. Orang yang taat akan ditanya, orang yang tak taat akan ditanya. Hanya saja katanya pertanyaan untuk orang kafir bertujuan untuk menghinakan mereka. Orang yang tak solat ditanya, kenapa tak solat? Ditanya juga. Orang yang solat ditanya juga, adakah solat? Adakah solat tepat waktu? Pertanyaan untuk orang yang tak solat, kenapa tak solat? Pertanyaan itu macam marah dan menghinanya. Pertanyaan untuk orang yang solat, pertanyaan itu untuk menghormatinya, memuliakannya, menghargainya. Semua manusia akan ditanya tentang nikmat. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang dianugerahkan Allah. Bagi orang yang tak bersyukur, pertanyaannya menyedihkan mereka, menyusahkan mereka, mengazab mereka, menghina mereka. Bagi yang mensyukuri nikmat, pertanyaan itu membanggakan, memuliakan, menghormatinya. Itulah maksud ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat. Siapa yang mau ditanya itu? Semua manusia akan ditanya. Tentang nikmat apa? Tentang semua nikmat yang diberikan Allah. Subhanallah. 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 Dalam siri yang kemarin, siri yang ke-7, sekarang ini siri yang ke-8 ya. Kita ceritakan Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar Umar pernah dijamu makan malam karena tidak ada benda yang mau dimakan di rumah. Tidak ada makanan di rumah Abu Bakar, di rumah Umar, di rumah Rasulullah, tidak ada yang mau dimakan malam. Mereka lapar, lalu keluar rumah.
kemudian pergi ke rumah sahabatnya dari golongan Ansar, lalu dijamu. Setelah mereka selesai jamuan, Rasulullah mengingatkan sahabatnya, tadi kita lapar, sekarang kita sudah kenyang. Allah akan menanya nanti, setelah kita kenyang, apa yang kita lakukan? Subhanallah, subhanallah. Dalam hadis sebelumnya ada dinyatakan 4 pertanyaan asas. 4 pertanyaan asas yang akan ditanya nanti. Pertama tentang usia secara umumnya, yang kedua tentang usia remaja, masa muda, yang ketiga tentang harta, yang keempat tentang ilmu. Ilmu akan ditanya, tahu tak hukum ini? Tahu. Dibuat? Dibuat, alhamdulillah. Tahu? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Itu lagi susah. Orang yang tak tahu hukum hakam, susah nanti di sana tuh. Kenapa tak belajar? Quran ada, sekolah ada, guru ada, fasilitas ada. Kenapa tidak dimanfaatkan fasilitas? Teknologi ada. Kenapa teknologi yang ada tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu? Itulah termasuk pertanyaan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Jangan menyalahgunakan nikmat. Kalau antum menyalahgunakan nikmat, lagi nanti susah di sana ya. Jadi ayat 8 surat At-Takasur ini sangat relevan sekali dengan dunia sekarang, dunia yang serba canggih secara media elektroniknya. Media elektronik itu akan ditanya ada wifi di rumah, ada handset, ada fasilitas-fasilitas lain, ada fasiliti lain, ada laptop dan lain sebagainya, ada iPad yang lain sebagainya. Kalau ada, itu nanti akan ditanya untuk apa digunakan. Baik. Kemudian pertanyaan ini katanya secara zahirnya adalah pada hari hisab. Walaupun ayat itu terletak di ayat nomor 8 dan ayat sebelumnya tentang neraka, sebenarnya pertanyaan itu sebelum orang tu dimasukkan ke neraka. Kalau yang bagi ahlun nar, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita lah ya. Yang jelasnya pertanyaan itu sebelum ditentukan nasib orang tu sama ada surga atau neraka. Orang yang taat kepada Allah, pertanyaan itu ada disebut dalam apa tu? Dalam surah Al-Insyiqaq disebut di sana pertanyaan itu senang sekali, formality saja, tidak detail, tidak terperinci. Dalam surah lain dikatakan orang-orang yang cuai hidupnya, pertanyaan itu akan diteliti dengan kemas. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, semoga Allah melindungi kita. Kemudian yang menghadap Allah ini kita tuh satu-satu ya. Sebut dalam surah Maryam, dulu sudah pernah dibincang bahwa menghadap Allah itu satu-satu, sorang-sorang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Boleh dilihat surah Maryam ayat 95-96, bahwa semua orang itu akan menghadap Allah satu-satu, fardan dalam ayat ini, one by one. Dalam surah apa tadi? Surah Maryam. Halaman terakhir surah Maryam, di bawahnya surah Toha, yaitu halaman 311, 311 sama halaman 312 ayat 95 dan 96. Ayat 95 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia akan datang menghadap Allah pada hari berhisab nanti fardan, seorang-seorang. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ayat 96 menggembirakan sekali, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang beriman dan beramal saleh akan dibelai dengan kasih sayang. Tidak usah risau ya, tidak usah risau, asalkan kita beriman dan beramal saleh. Begitulah penghujung surah At-Takasur menyatakan bahwa Allah akan menanya nikmat yang diberikannya. Kalau kita nak kira nikmat memang tidak terhitung ya. Nikmat body saja, nikmat jasad saja, nikmat tangan,
nikmat kaki, nikmat kepala, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat lidah, nikmat organ-organ yang merupakan fasiliti asas untuk kita ini boleh hidup dengan selesa. Subhanallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada ayat dalam surah Ibrahim dengan surah An-Nahl, kalau kamu kira nikmat Allah itu kamu tidak dapat menghitungnya. Kemudian dalam surah Ad-Duha dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalulah disebut-sebut agar kita mengenang pemberi nikmat untuk mensyukuri nikmat secara maksimum. Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabat waktu sholat malam, kaki baginda sampai bengkak, sampai retak, sampai sakit-sakitan karena sholat malam. Lamanya berdiri dalam sholat, panjangnya membaca ayat dalam sholat. Lalu ditanya, apa faktornya mendorong baginda untuk bertungkus lumus sholat malam seperti itu? Kata baginda, jawabnya apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi tanda bersyukur itu orang itu meningkatkan ketaatannya. Bila orang itu bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau orang itu bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah, quality ataupun kuantitinya. Ataupun kualitinya, walaupun kuantitinya sama, tapi kualitinya sudah meningkat. Mudah-mudahan dalam peralihan tahun baru Hijrah ini memberi semangat baru untuk kita menyimak surah At-Takatsur, ayat yang merangsang kita untuk mensyukuri nikmat Allah agar tahun baru ini tahun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan.